Berasal dari keluarga miskin, rekam jejak Arsin, Kades Kohot dicari soal pagar laut Tangerang, pernah jadi kuli bangunan. Sosok Arsin bin Sanip kepala desa, Kades Kohot ramai disorot terkait kisruh kasus pagar laut. Adapun Arsin nyatanya tak asing di mata warga Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelum jadi Kades Kohot, Arsin dikenal baik oleh warga setempat. Arsin rupanya adalah warga asli Kohot yang berasal dari keluarga dengan perekonomian di bawah rata-rata alias miskin. Sejak kecil Arsin kabarnya telah berjuang keras demi mendapatkan uang. Fakta itu diungkap salah seorang warga desa Kohot bernama Reza. Setelah lulus SD dia, Arsin mulai cari kerja dan akhirnya berkecimpung di ban harian, kata Reza. Dikenal berasal dari keluarga sederhana, Arsin pun sejak remaja sudah bekerja di ban keliling. Selain di ban keliling, Arsin juga sempat menjadi kuli bangunan. Dulu dia, Arsin, kuli bareng sama temannya. Ini bukan mengada-ada. Ini fakta adanya, akui Reza. Lebih lanjut kata Reza, Arsin dulunya sering didapuk menjadi kuli bangunan untuk mengerjakan proyek kecil di desa Kohot. Bekerja sejak usia belia, Arsin dikenal tangguh. Hal itulah yang membuat Arsin memberanikan diri terjun ke bidang pemerintahan. Di tahun 2019, Arsin sempat mencalonkan diri sebagai kepala desa Kohot, namun akhirnya kalah. Tak disangka setelah kalah, Arsin justru diangkat menjadi sekretaris desa Kohot. Karirnya pun perlahan melejit sejak saat itu. Di tahun 2021, Arsin kembali maju sebagai calon kepala desa Kohot dan akhirnya menang. Kalau sekarang dia jadi kepala desa dan orang beken, itu mungkin faktor keberuntungan, pungkas Reza. Diungkap Reza, kehidupan Arsin berubah drastis setelah jadi Kades Kohot. Bahkan Arsin kini memiliki hunian megah serta mobil mewah. Terungkap baru-baru ini, Arsin memiliki mobil seharga miliaran rupiah yakni Rubicon. Tak cuma itu, Arsin juga memiliki mobil Honda Civic Turbo dan Avanza seharga ratusan juta. Terkait dengan mobil Rubicon milik Arsin yang sempat menghebohkan publik itu, pengacaranya yakni Yunihar mengurai fakta asli. Bahwa mobil Rubicon tersebut dibeli dengan cara dicicil. Rubicon itu benar milik Kades Arsin, tapi untuk mendapatkannya beliau dengan cara dicicil. Itu, Rubicon, masih kredit, dan sampai saat ini pun statusnya masih kredit, beliau, Arsin, masih mencicil hingga saat ini, akui Yunihar. Untuk diketahui, rumah dan kantor Arsin digeledak guna penyidikan dugaan pemalsuan dokumen di balik terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangun, SHGB, dan Sertifikat Hak Milik, SHM, di area pagar laut Tangerang. Arsin belakangan memang ramai dicurigai sebagai dalang di balik terbitnya SHM di area pagar laut sejak beberapa tahun ke belakang. Dugaan tersebut turut dihembuskan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Kalau pemalsuan itu, surat, diikuti dengan tindak pidana suap, maka itu menjadi tindak pidana korupsi. Siapa pelakunya? Ya pelakunya jelas itu mulai dari si lurah ngotot itu, lurah Kohot, pasti dia ngeluarin dokumen. Usut saja siapa yang terima, ucap Susno Duaji. Guna menyelidiki dugaan keterlibatan Arsin dalam penerbitan SHM area pagar laut, Bareskrim Polri melakukan penggeledahan. Penyidik Bareskrim mendatangi kantor desa Kohot pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik turut memeriksa istri dan adik Kades Kohot. Saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya yaitu dengan melakukan upaya-upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat, rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro. Di momen penggeledahan tersebut, Arsin rupanya tak sedang berada di kantor maupun rumahnya. Hingga Selasa, 11 Februari 2025, keberadaan Arsin masih jadi misteri. Arsin bak hilang ditelan bumi, pengacaranya yakni Yunihar mengurai fakta mengejutkan. Ternyata Yunihar pun tidak tahu di mana Arsin berada. Karenanya, Yunihar menyebut pihaknya masih mencari lokasi keberadaan Arsin saat ini. Untuk saat ini memang kami belum ada dan tidak tahu keberadaan beliau, Arsin, ujar Yunihar.